Kita tahu bahwa Indonesia ini salah satu yang membuat seksi itu bukan hanya punya oil and gas, atau wilayahnya yang strategis, yang persilangan dan lain sebagainya. Tapi kita memiliki sumber daya alam yang powerful sekali di dalam bumi kita, gitu. Nah, yang saya kesel pertama nih misalnya gini, kalau kita punya produk, kita tes di Sukovindo. Ini teman-teman Sukovindo biar tahu, biar itu maka hasilnya ada misalnya 13 gram emas misalnya gitu. Terus ada unsur-unsur yang lain gitu. Itu kalau kita punya lab test, jadi saya punya EDAC sistem. Jadi saya nggak pakai labnya ini. Di EDAC itu keluar 27%, keluar silver, keluar platinum, keluar ini. Begitu dites dia kok cuman emasnya cuman separuh, ini nggak kelihatan. Jadi mesin dia adalah mesinnya buyer. Jadi harus teman-teman netizen nih, buyer sama seller ingin setinggi-tingginya, buyer ingin serendah-rendahnya, kan gitu kan? Ini mesinnya Cina nih, mesinnya buyer. Jadi kalau jadi dipakai Sukovindo? Dipakai Sukovindo dan dipakai di nikel, jadi hasil nikelnya kalau dibilang 2, dibilang 1,7. Iya. Padahal kalau di tes sana 2. Iya. Ini yang kita bilang intelijen kita jebol. Jadi itu bagian dari kejebolan intelijen ya? Iya, karena kan kita dikerjain dimanapun nggak ada defense sama sekali. Rakyat ngerti apa sih? Itulah tugas intelijen harusnya. Nah, yang menarik lagi, di unsur nikel kita di Sulawesi itu nikel paling ajaib sedunia. Karena disebut nikel laterite. Iya. Ni, ada litiumnya. Terus ada ferronikel, Fe-Ni. Ini biar teman-teman ingat nih. Yang dibayar harga nikel tuh yang termurah. Jadi waktu dia ambil dikeduk, ditaruh di smelter, dibakar, itu maaf ngomong, itu cuma membuang impurities. Jadi 1 ton dibuang impuritiesnya atau yang nggak murni, tinggallah benda segede gini. Itu udah murni, mineral semua tuh. Terus ditimbang, nikelnya 2%. Ya sudah, 2% dari ini yang dikirim. Di situ unsur lain tidak dibayar, bukan kontennya dibayar, cuma nikelnya doang dibayar. Padahal di situ banyak unsur-unsur yang itu jauh lebih mahal. Jadi kalau per kilonya ada besi, ada ferro, ada litium, ada segala macam. Yang itu bilang gila ya, gitu. Jadi apa gunanya kalau kita? Jadi yang dibuang tuh apa? Ya impurity. Jadi tai yang tetap dibuang di Indonesia, ini barang diambil ke sana. Ini yang kita bilang, ini intelijen kita nggak paham ya bahwa itu harta kita dicolongin kayak gitu. Bener nggak? Rakyat jelas nggak paham. Penambang jelas nggak paham, bener nggak? Nah ini yang kita mau cerita bahwa secara geopolitik dengan posisi kita sebagai defensif kayak gini, itu jebol terus. Kita harus ofensif. Kita harus ambil balik. Nggak tahu, kita nggak ngerti kali ngambil. Menarik buyer ya. Buyer tadi sebut-sebut di Cina. Kalau begitu memang kita terlalu condong ya berkolaborasi dengan negara Cina. Kita mendadak menjadi negara trader. Kita pokoknya dagang aja. Dan itu melanggar pasal 33 undang-undang kita. Udah melanggar. Udah. Jadi saya pikir ini harus di stop. Jadi program hilirisasi itu setelah dari smelter, sebenarnya yang smelter bukan hilirisasi, itu masih midstream, masih di tengah. Yang disebut hilirisasi itu ada namanya refining, pemurnian. Jadi kalau nikel tadi dimasukkan ke pemurnian, keluarnya nikel 100%, litium 100%, ferro 100%, dimurnikan. Kalau hilirisasi berhenti di smelter, itu cuma ngebuang kotoran. Jadi ini jangan masyarakat dibohongin bahwa smelter itu hilirisasi. Belum, itu masih midstream. Refiningnya, refinery-nya itulah itu yang di-crack lagi, pemurnian. Sebenarnya di dalam undang-undang pertambangan kita ya, itu sebenarnya yang dimaksud pemurnian. Karena kebetulan dulu saya juga... Yang benar itu hilirisasi itu adalah pemurnian. Betul. Tapi ini kan enggak. Belum. Smelter itu bukan pemurnian kalau menurut saya. Betul. Dan itu bagian dari jebolnya sistem intelijen kita ya? Itu keluhan saya. Jebol. Karena masyarakat harusnya diedukasi. Pejabatnya pun harusnya diedukasi. Bahwa ya saya setuju hilirisasi. Tapi refiningnya atau pemurniannya, jangan smelternya. Gitu. Itu kita tantang nih nanti. Kalau ini terjadi berarti kedaulatan ekonomi kita diterobos ya? Asli. Begitu, setuju. Kita nggak berdaulat secara sumber daya alam tentunya kalau kayak gitu bicaranya.
Apakah ini disebabkan oleh ketergantungan kita yang terlalu besar terhadap pihak negara luar? Kalau pemimpinnya pragmatis, Oke. mereka ingin lihat simpel dan cepat kan. Kan fee base aja, dengan ada ini gue dapat fee, dah negara untung, dapat pajak, udah sederhana itu. Dan saya berharap ke depan pemimpinnya jangan yang sederhana lagi. Oke, jadi ini tantangan kepada tiga capres ini ya? Betul, setuju saya. Berarti dia tidak boleh berpikiran yang sederhana ya? Nggak bisa sederhana. Mengelola negara itu sangat complicated. Dan perlu tim yang memahami ini, perlu tim mengelola negara ini. Nah, ini dia, perlu bosman nih, harus ada bosman di dalamnya. Oke, kalau begitu menurut bosman, konsekuensinya ya, kalau kita bicara dalam konteks, kita kaitkan tadi hilirisasi, geopolitik dan pertahanan keamanan, berarti kalau menurut kacamata bosman, sebenarnya siapa sih yang bermain? Semua negara itu punya Potensi. national interest. Oke. Tiongkok punya national interest, Amerika punya national interest, Filipina punya national interest, benar. Terus Singapura punya national interest, Saudi punya national interest. Nah, national interest mereka itu bisa jadi national threat negara lain. Oke. Nah, Indonesia nggak punya national interest. Iya, sepakat. Karena Indonesia nggak punya national interest Indonesia itu mengambil national interest negara lain. Jadi national interestnya Xi Jinping ya kita pakai, national interestnya Amerika kita pakai gitu. Kita nggak berdaulat. Nah, kita ini harus melakukan yang namanya redraw map. Kita ini harus narik garis, ini loh teritori kita, ini loh rencana kita ke depan, itu loh yang harus kita lakukan sebagai global players. Oke. Nah, saya ngelihat, ngapunten mohon maaf, di 3 paslon tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, nggak bisa kita harap ini, Bung. Kecuali pakai kita berdua kali ya, untuk provokator. Enggak, kita cuma ngingetin. Kita bukan berarti kita yang terbaik atau kita yang ini. Kita cuma ngingetin bahwa masih sempet kok. Ambillah ide ini untuk membuat Indonesia menjadi negara yang berdaulat, negara yang powerful gitu ya. Dan udahlah selesai. Yang kemarin-kemarin tuh doesn't work gitu loh. Ini harus main baru. Karena itu kita waktu itu kita mengusulkan sebenarnya kan beberapa paslon 1, paslon 2, paslon 3 nih nanya, bosman konsep Newman apa sih? Ini mereka, saya bilang konsep Newman secara pertahanan keamanan hanya tadi ubah jadi ofensif, terus kemudian secara ekonomi kami anti bunga bank, kalau bisa namanya TINA. TINA tuh there is no alternative gitu ya. Maksudnya there is no alternative itu adalah kalau Brother Samad punya uang 1 triliun, saat ini taruh di deposito bank dapat 5%, nanti 50 miliar. Ya duduk-duduk ngopi-ngopi enak aja gitu kan tiap hari gitu ya. Tapi kalau there is no alternative, kalau bunganya 0, apa yang terjadi kalau deposito bunganya 0? Pusing nggak? Karena mendadak nggak punya income dari bunga bank. Uangnya akan diapain? Kira-kira kalau punya 1 triliun? Ya kita investasikan. Artinya keluar. Kita tarik. Ada 6.000 triliun uang itu di bank. Itu dalam 1 malam akan menjadi sebuah ekonomi yang tumbuh. Kalau TINA kita praktekkan namanya there is no alternative gitu ya. Nah, hal seperti ini. Yang berikutnya masalah ekonomi adalah lemahnya UKM. Nggak diurus. Jadi kalau ditanya Newman posisinya di mana? Jadi kalau ini sosialis, ini kapitalis. Newman ini bukan elitis, tapi akar rumput. Jadi kapitalis akar rumput. Kapitalis akar rumput. Jadi UKM itu kapitalis akar rumput. Karena dia mempekerjakan orang kan, mempekerjakan buruh. Kita menciptakan masa baru nih. Masa baru, namanya kapitalis akar rumput gitu. Jadi secara natural ini, secara alami kita agak berlawanan sama sisi sosialis gitu ya. Nah, balik lagi ke sini. Gimana cara memajukannya? Saya bilang, ya mudah-mudahan ada paslon yang naksir sama konsep Newman adalah kalau orang punya jaminan bank 1 miliar, di bank cuma keluar 70% saat ini, benar nggak? Tapi kalau konsep Newman adalah selama tanah itu digunakan untuk pabrik dan lain sebagainya, keluarnya bisa 5 kali lipat kalau untuk ekspor. Jadi tanahnya 1 miliar, keluarnya bisa 5 kali lipat selama pabriknya atau produksinya itu untuk ekspor. Kalau untuk lokal mungkin 200%, jadi naruh 1 miliar keluar 2 miliar. Selama benda 1 miliar dikasih benda 2 miliar, itu bendanya jadi 3 miliar. Nah yang curangnya sekarang, bendanya nilai 1 miliar, keluarnya 700. Iya kan? Dan
dia punya memegang 700 tapi megang asetnya 1,7. Bank ini rentenir dengan konsep sekarang ini, gitu. Iya kan, bener nggak? Nilainya 1M sama 700, 1,7, dia cuma ngasih uang 700. Sementara kalau ini 1M keluarnya 5M, 6M, bank megangnya 6M loh, ini karena dipegang dia. Jadi 1:1. Itulah yang membuat ekonomi ini bisa tumbuh, terutama akar rumput. Nggak tahu ini diadopsi siapa nih, gua nggak tahu nih. Jadi berarti Bosman nggak simpan duit di bank sekarang ya? Enggak. Karena prakteknya seperti itu. Saya ada paling di ATM doang lah untuk bayar Grab gitu. Taksi. Oke, menarik. Karena begitu kita bisa memetakan ya, kira-kira paslon-paslon ini kiblatnya kemana ya kira-kira. Kalau kita bicara dalam konteks geopolitik. Misalnya seperti yang Bosman pernah katakan, paslon 1 kemungkinan kiblatnya ke Amerika. Ya. Amerika, Eropa mungkin kita lihat ya. Kemudian paslon 2 kiblatnya ke China. Paslon 3 ini yang mungkin agak di tengah ya antar. Masa? Saya nggak tahu nih kiblatnya mana. Kayaknya juga bukan Amerika. Tapi gini ya, saya bocorin dan ini khusus untuk teman-teman di Abraham Samad Speak Up. Ini bocoran dari langit yang saya pikir harus dibuka. Ngeri nih netizen kalau orang intelijen yang ngomong ini valid banget nih. Jadi kita melihat satu pemimpin yang memang lagi bermain secara global. Dia ini shake hand sama musuhnya. Bayangin ya. Bayangin ini kita lihat ini ada satu orang tapi dia shake hand sama musuhnya. Musuhnya 2 loh. Dua-duanya dia shake hand. Gitu. Terus dia berani melawan hegemoni Amerika. Ini bicara ya. Jadi ini petunjuknya nih. Orang ini berani melawan hegemoni Amerika dan dia berani shake hand sama musuhnya. Berarti kan dihujat. Di dalam negeri dihujat, di luar negeri juga dihujat. Orang ini namanya MBS, Muhammad bin Salman. Dia shake hand sama Iran. Dia shake hand sama Israel. Bener nggak? Dia berani melawan Amerika. Dia berani tidak petrodolar lagi, tapi dia berani pakai yuan, dia berani pakai rubel, dan dia beli minyaknya Rusia. Bayangin, dia kelebihan minyak dia beli. Dia berani melawan Eropa. Data intelijen mengatakan dia sangat minat untuk menjadi global player, salah satunya mengendalikan negara muslim terbesar di Indonesia. Dan kemungkinan dia ada di 01. Tapi apakah 01 tahu apa tidak? Kita belum tahu. Gitu ya. Ini bukan analisis, ini data. Tetapi apakah 01 paham atau tidak, saya nggak tahu. Karena agaknya 01 ini menurutku kayaknya begini-beginian kurang begitu paham. Pendapatku nih ya. Kalau dia bener pakai ini barang, powerful nih. Nggak seperti ini langkahnya. Nggak seperti ini langkahnya. Jadi kita mengidentifikasi bahwa dia nggak tahu karena langkahnya masih seperti biasa. Betul. Nah malah 02 mulai merapat ke sana. Karena kemarin dia udah 16 kali ke Eropa tidak direspon Pak Prabowo. Begini. Tapi begitu dia menggeser ke Timur Tengah dan terutama ke MBS, mulai ditrum. Ini kalau saya di 01 ambil duluan, kalau. Tapi saya pikir begitulah kalau kita memahami geopolitik. Tahu mana barang yang lagi lincah, bener nggak? Nah kemarin Pak Opung dan Pak Jokowi memanfaatkan libidonya Xi Jinping. Sekarang ada libido baru nih yang namanya MBS. Gitu loh, ini mau menceritakan teman-teman bahwa ini data valid sekali gitu. Dan mereka lagi mencari kaki-kakinya di sini nih, karena kami di lapangan berapa kali. Ini orangnya MBS ya. Lagi bergerak mereka. Dan itu udah lama, saya bocorinnya sekarang. Gitu. Kalau yang Singapura udah marah-marah sama kita, "Wah gila lo buka lo." Saya bilang, gua harus buka. Karena gua harus mau lakukan wake up call. Jadi teman-teman yang dari Singapura marah-marah ke kita karena dibuka kemarin di Abraham Samad. Speak up. Mulai rame kan. Dia bilang, gua harus lakukan. Kenapa? Karena di negara ASEAN, negara gua nih malu. Karena anggaran militer lo bisa 9,8 billion, gue cuma 8 billion. Kita hampir beda 2 billion, hampir 330 triliun bedanya. Negara kecil ini, anggaran militernya 30 triliun lebih banyak dari Indonesia. Padahal kecil. Artinya dia benar-benar mau mengendalikan wilayah ini. Karena bagi dia adalah, jawaban dia adalah, kami ini Israel di antara Arab.
kami ini Cina di antara Melayu. Gua harus strong gitu. Dia pakai sistem ofensif ya? Dia pakai sistem ofensif. Itu yang kita bilang, kok kita nih nggak sadar-sadar. Nah, saya tahu bahwa teman-teman selalu masalahnya anggaran kan. Jadi ujung-ujungnya kalau diskusi pertahanan itu selalu anggaran. Anggaran untuk beli senjata. Nah, itu yang kita bilang harganya 20 sampai 30, jangan-jangan 200%. Teman-teman KPK gue tanya nih. Konservatif itu kalau pikirannya begitu ya, terlalu konservatif. Terlalu konservatif, dan kita pikir perang itu kan bukan harus punya senjata lengkap, tetapi mental pasukan kita, IQ kita. Kalau tentara kita tingginya 180, IQ-nya 140 semua kan direspek sama negara lain, bener nggak? Gitu. Nah, hal itu tuh belum dilakukan. Kita cuma senjata yang dibeli gitu. Kalau gua nih, gue pilih yang the bestnya, ambil yang terbaik, tinggi, ganteng, gede, pinter gitu kan. Itu 20 tahun kemudian angkatan perang, gila ngeri banget ini pasukan Indonesia gitu kan. Gitu. Ada 400.000 orang tapi begitu jadinya gitu. Bisa jadi superhero ya. Bisa jadi iya tadi apa super army ya, super tentara. Nah kayak gitu kira-kira. Ini saya mau mengingatkan bahwa ini ada potensi yang besar bahwa seorang MBS ingin menjadi a new Xi Jinping gitu ya. Nomor 3 nih, paslon nomor 3 dia kemana nih? Agak-agak kebaca nih. Jadi kalau saya berharap tuh 03 kalau lihat politiknya menurut saya persis seperti incumbent sebenarnya dia. Kan bisa dibilang 02 dan 03 ini incumbent kan sebenarnya. Yang miringnya ke Tiongkok. Gitu. Tiongkok ya. Miringnya ke Tiongkok. Kalau posisi Singapura dia lebih baik kemana nih? Singapura itu dia kan pilih yang menang. Pragmatis ya. Sangat pragmatis. Jadi kalau kemungkinan 02 misalnya dia menang ya disiram 02, 01 yang menang dia siram 01 gitu. Jadi dia selalu nunggu last minute. Ya sama lah seperti saat ini sebenarnya kategori sekarang nih last minute kalau teman-teman paslon 3 ini sadar, tim sesnya sadar dan paslonnya sadar bahwa dalam 3 minggu terakhir paslon 1, paslon 2, paslon 3 itu stagnan. Bener-bener hasil survei itu ya cuma naik 1-2%, ya stagnan namanya. Nggak ada hal yang baru. Nggak ada kejutan ya? Nggak ada kejutan-kejutan baru. Maksudnya, ya maaf ngomong, brother kita nih Rocky Gerung, Refli Harun tiap hari nyerang misalnya gitu. Nggak naik juga suara Anies signifikan, bener nggak? Terus 02 dengan kekuatan incumbent siram pakai BLT. Nggak signifikan naiknya. Nggak naik 3%, 5%, enggak tuh. Coba nanti tes, kan nanti ada review lagi setelah tanggal 7 yang kemarin ini kita ada debat capres, terus nanti 2-3 hari kemudian pasti semua lembaga survei akan mereview. Kita nggak yakin ada perubahan paling 0,5% paling gitu naik turun. Itu artinya nggak pengaruh. Ini yang kita harus tunggu nih. Idenya apa? Mungkin teman-teman di 1, 2, 3 sadar bahwa ada banyak tokoh-tokoh yang belum kalian peluk kali. Netizen ini menarik. Apakah tadi Anda bilang udah disiram bansos tidak ada pengaruh? Jadi berarti bansos yang dikucurkan nih, yang secara masif kalau saya lihat ya, jor-joran, ini tidak ada pengaruh? Tidak besar pengaruhnya. Karena berarti bukan identik bahwa ini adalah untuk pemenangan paslon tertentu. Mereka nerima aja gitu. Tapi ini bukan menjadi faktor pembeda gitu. Di sini saya yakin 02 akan khawatir. Nggak pengaruh banyak ya. Kecuali disiram naik 5%, bener nggak? Ini disiram, iya diterima. Artinya rakyat udah makin dewasa bahwa politik sama ekonomi itu tidak bergabung lagi. Atau rakyat semakin sadar bahwa bansos yang diberikan ini memang hak mereka. Memang hak mereka dari pemerintah, dari pajak. Memang itu, jadi nggak terlalu berpengaruh lagi. Jadi nggak apa-apa disiram-siram juga gitu. Tapi kan di sini harus 02 harus punya solusi baru, 01 harus punya solusi baru. Kalau nggak ya begini-begini aja. Bukankah solusi yang dibuat oleh 02 itu bagi-bagi susu juga di luar bansos, bagi-bagi makanan? Menggunakan coba cara yang baru. Mungkin kemarin naik. Nah, sekarang makanya kita stuck lagi. Dan itu udah 3 minggu. Saya ngelihat susu dicoba, Anies dengan coba main di TikTok dengan 300.000 viewer. Apakah itu berpengaruh? Gini lagi gitu loh. Ini kan Anies kalau kita lihat kan dia mainnya di live TikTok ya. Itu bagaimana menurut? Bagus. Dia akan mengambil sisi lain lagi komunitas. Tapi tidak signifikan. Maksudnya nggak naik 5% langsung kayak gitu. Ini terlihat udah stagnan. Satu yang saya nangkep dari ini semua kan kita orang data ya. Udah jenuh dengan politik.
rakyat. Ujung-ujungnya makanan di piring kita kok makin nggak ada. Itu sebuah realita. Oke.